Kenapa orang Kristen tidak mendoakan mereka yang sudah meninggal? Selamat berjumpa kembali dengan saya melalui video-video singkat pengajaran-pengajaran praktis yang ingin saya berikan. Dan memang pertanyaan hari ini akan mengupas sedikit mengenai tindakan kita ketika ada orang yang meninggal. Dan sebagaimana yang Bapak Ibu Saudara ketahui, di saat sekarang ini ada begitu banyak berita kedukaan yang kita dengar. Dan mungkin juga bahkan ada di antara Bapak Ibu Saudara seperti saya juga yang mengalami anggota keluarganya meninggal, dipanggil oleh Tuhan. Lalu mungkin di dalam prosesnya ada di antara Bapak Ibu Saudara yang bertanya seperti ini: kenapa orang Kristen tidak mendoakan mereka yang sudah meninggal? Dan saya harap video kali ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Doa bagi orang-orang yang sudah meninggal biasanya dilakukan di dalam agama-agama ataupun keyakinan yang mengajarkan adanya kehidupan setelah kematian, penghakiman terakhir, hukuman kekal, ya, termasuk juga ajaran mengenai reinkarnasi. Melalui pengajaran-pengajaran seperti ini, para pemeluknya meyakini bahwa kematian itu bukanlah akhir dari segalanya, sehingga dipandang perlu ada tindakan-tindakan lanjutan gitu ya, yang dilakukan supaya perjalanan orang yang sudah meninggal ya, atau almarhum itu selanjutnya boleh mengalami kelancaran. Atau mungkin juga ada yang berdoa supaya memohon ada satu keringanan hukuman ataupun pengampunan bagi mereka yang sudah meninggal. Nah, dasar permohonannya umumnya itu biasanya adalah perbuatan-perbuatan baik almarhum gitu ya, semasa masih hidup gitu. Jadi mudah-mudahan Tuhan mengingat dan meringankan hukumannya gitu ya. Sekedar disclaimer, saya bukan membuat video ini untuk mengkritik mereka yang mengajarkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. You see, everyone is free to believe what they want to believe. Ya, posisi saya di sini hanyalah untuk menyampaikan apa yang menjadi keyakinan saya berdasarkan apa yang tertulis dalam firman Tuhan, ya. Dan mudah-mudahan lewat video ini, kalau Anda ada yang berpikir lain, bisa jadi sejalan serupa pemikirannya dengan saya. Oke, menyambung penjelasan saya di awal, ajaran Kristen meyakini bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa kita semua perlu bersiap menghadapi tahta pengadilan Kristus. Dan jika demikian halnya, kenapa di dalam aliran Protestan dan juga termasuk Pentakosta di dalamnya, kita tidak mengenal apa yang disebut dengan mendoakan orang yang telah meninggal? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam Ibrani 9 ayat 27. Di situ dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Di sini firman Tuhan jelas menyebutkan bahwa kita mati hanya satu kali. Dan itu artinya kita juga hidup hanya satu kali. Nggak ada orang hidup dua kali lalu mati satu kali. Berarti kan dia hidup, mati, hidup lagi gitu. Terus dia tidak mati-mati lagi. Nggak ada. Kalau seorang mati hanya sekali, berarti dia hidup hanya sekali. Mungkin itu sebabnya ada ucapan yang terkenal dikatakan YOLO ya. You only live once. Meskipun ketika orang mengatakan YOLO itu konotasinya agak berbeda dengan apa yang saya ingin saudara pahami saat ini. Tapi firman Tuhan jelas bahwa kita hanya hidup sekali dan mati sekali. Tapi sesudah itu pun that's the end gitu ya. Enggak. Masih ada hal lain lagi yang akan terjadi setelah kematian, yaitu penghakiman. Kalau kita juga mau melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 dikatakan begini, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus,
supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi jelas di sini ya bahwa ada penghakiman yang terjadi setelah kematian. Penghakiman atau pengadilan apa ini? Saudara bisa baca dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 13 bagaimana semua orang yang mati ya itu akan dibangkitkan dan kemudian harus menghadap tahta pengadilan Kristus dan semua orang diadili menurut perbuatannya. Perbuatannya apa? Perbuatannya selama dia hidup. Karena setelah orang meninggal dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi perbuatannya selama dia masih hidup. Ini jelas ya, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca jelas bahwa kita diadili oleh perbuatan-perbuatan kita selama kita masih hidup di dunia. Artinya, kalau kita mau berdoa bagi orang yang sudah meninggal supaya dosa-dosanya almarhum itu diampuni oleh Tuhan, itu namanya sudah terlambat Bapak Ibu Saudara. Ini sudah terlambat. Dan ini merupakan alasan pertama mengapa kita tidak berdoa bagi mereka yang sudah meninggal. Lagi pula orang yang sudah meninggal itu sebenarnya harusnya mereka berdoa mohon ampun ketika mereka masih hidup. Kenapa? Karena dosa-dosa yang mereka perbuat itu adalah tanggung jawab mereka pribadi. Kita nggak bisa minta orang lain untuk mendoakan dosa-dosa kita, nggak bisa. Ya, jadi harus dilakukan sebelum seseorang meninggal. Lalu mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara bertanya, loh, orang yang mau meninggal ini dia mengalami koma selama berbulan-bulan, Pak. Sehingga kan dia nggak sempat untuk minta ampun kepada dosa-dosanya. Pertanyaan saya, berapa kali Tuhan memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk bertobat dari dosa-dosanya? 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan sudah amat bersabar terhadap kita. Kenapa? Karena dia tidak ingin ada satupun yang binasa. Jadi dia bersabar dan dia kasih kesempatan demi kesempatan kepada kita untuk kita mau bertobat. Tetapi kalau kita masih menunda-nunda terus, sampai akhirnya kemudian kita terkena suatu musibah dan akhirnya mengalami koma, itu namanya kesempatan kita sudah tertutup Bapak Ibu Saudara. Nah, satu-satunya yang bisa saudara doakan kalau sudah kondisi seperti itu, ya hanyalah agar ketika dia menderita koma ini, ada satu saat di dalam momen itu di mana kesadarannya kembali dan momen itu dia pakai untuk buru-buru minta ampun sama Tuhan. Itu saja kesempatannya. Selanjutnya di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 30 sampai 31. Ini merupakan salah satu ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu adalah hakim yang adil. Jadi alasan yang kedua kita tidak berdoa bagi orang-orang yang sudah meninggal adalah karena doa-doa kita nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Allah sudah pasti akan menghakimi orang yang kita doakan secara adil. Tidak mungkin ada keputusan yang lebih adil daripada keputusannya. Kenapa? Karena Tuhan bahkan mengetahui perbuatan-perbuatan yang tersembunyi yang orang tersebut lakukan selama dia masih hidup. Sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun juga. Tuhan tahu semuanya, baik ataupun jahat yang tersembunyi itu. Ya, saudara bisa baca itu dalam Pengkhotbah 12 ayat 14. Mungkin ada juga yang mengatakan, kami kan berdoa supaya perjalanan almarhum ke surga itu lancar tanpa halangan ataupun hambatan. Dan untuk menjawab itu, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara akan ayat di dalam Lukas 23 ayat 43. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada penyamun yang disalib di sebelahnya, bahwa pada hari ini juga dia akan bersama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Frasa hari ini itu mengindikasikan an immediate future. Langsung saudara. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengkhawatirkan perjalanan yang tidak lancar ke Firdaus. Demikianlah penjelasan saya hari ini.
mengenai mengapa orang Kristen tidak mendoakan mereka yang sudah meninggal. Dan saya harap ini bisa menjadi pencerahan bagi saudara-saudara yang selama ini kebingungan. Tuhan Yesus memberkati.